kalau soal kekerasan gimana caranya supaya kita bisa menahan ya, kita juga harus pandai-pandai memberi balance kepada si anak. Dan yang tadi kita ngomongin ya bahwa orang tua tuh harus selalu ada dan menjaga gitu kapan kekerasan itu muncul di bacaan atau di televisi, itu sebenarnya tugas kita Menjelaskan untuk lagi ya. betul, menjelaskan atau menyeleksi mana yang Hmm, boleh dilihat, mana yang tidak gitu. Kalau betul. menurut saya itu. Gimana Mas Wendo? Enggak, paling paling bagusnya selain itu Budian, diajak ngomong anaknya. Ini kan anak-anak dulu, kalau anak-anak dulu kan dia punya tokoh-tokoh idola yang masih Indonesia ya, tapi sekarang anak-anak sekarang tuh punya, tokoh yang makanya Ugus bilang walk, in anyone's shadow, behind somebody's shadow. Dia punya tokoh idola tapi rekayasa gitu loh, jadi nggak real dan sayangnya lagi bukan asli Indonesia, jadi buatan lagi dari luar gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin hal ini bisa terjadi ibu-ibu dan bapak-bapak? Sebenarnya anak-anak itu kalau cari idola kan apa yang nyambung dengan Iya. cara berpikir mereka ya. Sebenarnya nggak ada masalah mau idolanya itu datang dari Spanyol, dari Amerika, dari Indonesia. Yang penting itu nilai-nilai yang mereka bisa dapatkan dari idola ini. Kan itu yang penting kan ya. Nilainya yang Kita penting justru ya? tidak perlu ya bagus banget kalau itu bisa datang dari Indonesia sendiri, tapi saya rasa nilai yang paling penting. Jadi dalam nilai kemanusiaannya, nilai keanak-anakan, keceriaannya, Heroismenya kah saya atau kira sama. Hanya memang ada beberapa yang mungkin lebih khas Indonesia. Nah, itu kalau berasal dari Indonesia mungkin akan lebih bagus sekali. Nah, Sherina mungkin salah satu dari situ. Tapi kalau kita bicara film Sherina gitu, film anak-anak Sherina bagus. Oke. Tapi baru satu. Sementara, nah ini Kak, seperti di televisi, seperti wah nah media massa ini kan selain televisi, film, kaset, buku, begitu sayangnya juga banyaknya memang dan tidak mendapat perhatian khusus ya, bahwa itu sebenarnya perlu sekali digalakkan gitu, penting sekali. Buru-buru Diberi makanya perhatian. bikin lagi yang banyak. nanti Hari Anak Nasional kan bulan Juli, jadi kita lagi nyari order supaya Dan juga jangan kita aja, maksudnya jangan kita aja yang pembuat ya. Iya. Ini nggak ngomong cuma kita yang buat, tapi Menggelitik semua yang lain juga ya. Ya karena kepentingan sama-sama, apalagi Betul. anak-anak masa ini depan bangsa. Bener. sekarang sama sekarangnya. Kita memang sehati Mas. Saatnya di sini hijau. Iya, oke hijau deh. Kalau mau disuruh pulang deh. Enggak, karena anak-anak tadi nggak lihat lampu, dia lihat kita tadi. Idenya dari situ. Oke, terima kasih ya Mas ya. Jadi sekarang kan kita ngomongin kalau anak-anak tuh lagi gandrung sama film-film kartun dari luar yang sebenarnya bukan porsi mereka. Like kalau di luar mungkin contohnya film-film kartun Jepang ya. Mereka di Jepang memang kartun kan katanya memang ada untuk anak, orang remaja dan untuk dewasa. Di sini iya loh hari Minggu semuanya dikasihin ke anak-anak, gimana tuh? Betul. Ya, terutama sekarang yang lagi ramai siapa itu? Crayon Shinchan. Tapi kalau saya nonton seneng aja, nggak ada masalah. Ya Mas sudah gede. Enggak juga, saya menempatkan diri sebagai kartunnya loh, bagus. Bagus, Nah, betul. ini loh di film. Tapi kontennya bagus. Ya anak ada nakalnya boleh dong. Nah, ini yang penting ini guys ya. Di anak-anak, khusus untuk anak-anak, terutama di bawah 7 tahun, harus beda benar bahwa satu perbuatan jahat dan satu perbuatan nakal. Nakal dalam tanda petik masih boleh, masih bisa jahat enggak. Kalau soal etika ya di satu tempat bisa iya, satu tempat enggak. Dan sebenarnya satu hal juga kalau ngomong soal tontonan anak ya, sebenarnya penting juga buat orang tua tuh sering sekali komplain. Ini begini, ini terlalu kasar, ini terlalu ini. Tapi mereka jarang menemani sebenarnya anak-anaknya paling menonton. pokoknya sebetulnya di situ. Benar-benar. Harusnya mereka selalu ada, tahu juga apa yang mereka tonton, bisa berdialog, bisa Besok bertanya. kalau kamu mempunyai anak, Ugas, Sedang, kamu harus saya belum punya anak. Kalau. Oh iya, segera saya catat. Tapi gini, di rumah nih banyak yang penasaran pasti mau ikut telepon juga. Kita kan juga cara salah satu menghindar kan itu. Jangan pernah ini bawa Ugas pokoknya. Oke, kita akan buka line telepon buat pemirsa di rumah yang mau ikutan ngobrol sama Mbak Mira atau Mas Wendo. Atau Ugas juga boleh. Terima kasih. Silakan telepon ke 391 4601 untuk Anda yang berada di Jakarta. Kemudian ke 391 4603 untuk Anda yang berada di luar Jakarta. Saya tunggu teleponnya. Dan saya sekali lagi mohon maaf karena hari ini saya agak-agak batuk. Jadi suaranya kalau tiba-tiba batuk di tengah-tengah percakapan. Sorry. Oke, saya langsung terima. Halo. Halo, selamat malam Mbak Uges. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga Mbak Mira sama Mas Arswendo tuh. Saya mau nanya ya kepada Mbak Mira terutama nih. Kenapa ya
Maaf anak-anak boleh lebih sekarang keras lebih Ibu? menyukai Maaf dari film-film mana dan dulu maaf? bacaan Dari yang mana? berbau kekerasan. Halo, Ibu. Oh ya, Iya, Ibu siapa? Ibu Dian Ibu Dian di mana? dari Bogor. Dari Bogor. Oke, silakan boleh lebih keras suaranya? Oke. Iya. Oke, Saya mau silakan. nanya kepada Mbak Mira ya, terutama ya. Mm-mm. Kenapa anak-anak zaman sekarang lebih menyukai film-film dan bacaan yang berbau kekerasan gitu dibandingkan dengan film-film dan bacaan yang edukatif gitu. Iya. Kenapa tuh, Mbak? Kalau Terima kalau kasih. ya, selamat malam Ibu Dian tadi ya. Ya. Kalau menurut saya Ibu Dian, anak-anak sekarang itu sebenarnya bukan masalah kekerasannya, tapi mereka tuh apa yang bisa membangkitkan adrenalin mereka ya. Jadi mereka tuh senang sesuatu yang bisa membuat mereka terangsang. Dan ternyata kekerasan ini kan bisa sekali merangsang mereka. Jadi gimana sebenarnya caranya kita mengemas sesuatu yang bisa juga membuat mereka sama excitednya gitu. Dan kalau soal kekerasan gimana caranya supaya kita bisa menahan ya, kita juga harus pandai-pandai memberi balance kepada si anak. Dan yang tadi kita ngomongin ya bahwa orang tua tuh harus selalu ada dan menjaga gitu kapan kekerasan itu muncul di bacaan atau di televisi. Itu sebenarnya tugas kita untuk Menjelaskan lagi ya. betul menjelaskan atau menyeleksi mana yang Hmm. boleh dilihat mana yang tidak gitu. Kalau Betul. menurut saya itu. Gimana Mas Wendo? Enggak, paling bagusnya selain itu Budian, diajak ngomong anaknya. Kamu kok suka komik yang ada kekerasan atau buku yang ada kekerasan atau film? Kamu sukanya apanya sih? Nah, dari alasan si anak ini kita akan bisa lebih mengetahui bahwa sebenarnya di balik itu apa. Karena kalau ini kekerasan nggak boleh, anak itu akan bisa menemukan di tempat lain. Betul. Makin dilarang diam-diam makin jadi Makin ya. dilarang makin ini dan Dan kita nggak bisa diam-diam. ngontrol. Yang paling pokok seperti dikatakan Mira tadi, Budian, ada komunikasi orang tua dengan anak. Itu sudah poinnya udah lebih dari Paling dahsyat itu paling bagus. Benar. Orang tua yang extra job ya. Ya harus, Heeh. harus. Milihin channel TV juga kan. Betul. Jangan dibiarin dilepas aja. Hari Minggu oke, kartun time Bebas. bebas. Oke, kita dengerin lagi ya. Ibu Dian moga-moga tadi puas dengan jawabannya. Oke, halo. Halo. Iya, dengan selamat siapa Bapak? malam. Selamat malam. Bapak siapa? Andi, Bapak Andi di mana? Pekanbaru. Di Oh, Pekanbaru. Pekanbaru. Pak Pak Andi? Andi. Iya, langsung ramah kalau orang dari Saya sana. kayaknya kenal. Kita saya bosan kayaknya sama kenal. orang Jakarta kali ya langsung. Oke, Silakan. Selamat malam. Pak Andi, iya. Mbak Mira, Selamat malam. Mas Arswendo. Saya. Ya, sebetulnya mungkin ya semua orang tua di Indonesia sangat senang sekali kalau entertain menyajikan film-film seperti Sherina atau sinetron seperti Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Oh iya. Disebutkan. Mas. Setuju saya. Dibanting dari sini. Iya, Pak Adi. Semua entertain spesial untuk anak-anak ya. Lebih menyajikan hal-hal seperti itu karena itu bersifat pendidikan sekali bagi anak-anak. Kalau anak saya sendiri malah lebih suka yang seperti itu gitu, malah mungkin Sherina bisa jadi idolanya gitu. Berapa tahun Pak Adi Mungkin saya anaknya? sangat berharap sekali mungkin Mas Arswendo dengan Mbak Mira Ya. lebih konsen ke arah sana, mungkin ngajak teman-teman gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, Selamat Bapak, malam. halo, Bapak, Pak Halo? Andi, ya berapa tahun umur putri atau Ya. putranya? Berapa tahun putrinya atau putranya? 4,5 tahun. Oh oke, 4 tahun. 4,5 tahun. tahun. 4,5 Oke, terima kasih ya Pak tahun. Andi ya. Oke, Enggak, maksudnya bapak muda. Iya. Yang memperhatikan anaknya kan baik. betul, memang kita Itu harus dah. mulai. Tapi dulu juga waktu Uges kecil memang diperhatikan kok ya kalau kita nonton apa, bacaan apa gitu. Mungkin karena sekarang orang tua bekerja, Iya, betul. Jadi betul. dia anak yang bahagia gedenya gini. Bagus. Bahagia nggak lihat? Iya. Bahagia deh makanya begini. Oke. Tapi benar sekali Pak Adi, itu mengajak itu dengan senang hati, cuman selalu akan sama. Untuk ketemu satu produksi seperti Sherina saja, prosesnya panjang. Kebetulan dia aja, Mbak Mira ini nggak mengeluh, tapi dia Apalagi capeknya minta dua-duanya maaf. Satu perfeksionis tahun, ya. Iya. Oke, ini ada telepon masuk lagi, kita coba jawab. Oke, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Bapak? Dengan Suratman. Maaf, Suratman. Suratman. Iya, Bapak Suratman di mana? di Tanjung Priok. Di Tanjung Priuk. Betul, Oke. Jogja. Harus Keadaan tangan juga aman? dong, seneng dong. Aman ya Tanjung Priuk ya. Iya. Oke, Mau Bapak. nanya sama Mas Arswendo nih. Oke, Ya. silakan. Kebetulan saya juga fans berat ya.
Cuma mau Fans saya. nanya masalah tadi sempat setuju juga sama pendapatnya soal apa bagaimana orang kok bisa memisahkan film itu kalau misalnya dilihat dari nakalnya anak kecil sama nakalnya jahatnya anak kecil gitu ya. Iya. Cuma di sini kalau contohnya kayak di RCTI emang salah satunya gitu ya. Film Jepang itu kan banyak banget. Mhm. Nah, salah satunya saya fan dari Crayon Chan tuh ya. Nah, di situ sempat banyak yang protes, cuma menurut saya yang seperti tadi Mas Arswendo bilang harus memilah gitu mana yang nakal, mana yang jahat gitu.